warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan berkunjung kepada salah satu koperasi yang ada di Purwokerto, yaitu KSPPS Hanada Koi Sembada Purwokerto. Dan kami di sini akan melakukan wawancara mengenai identitas koperasi, latar belakang berdirinya koperasi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, teman-teman simak videonya sampai selesai. Terima kasih Mbak Sisi atas kesempatannya. Jadi hari ini kita akan bertanya-tanya mengenai koperasi Hanada Koi Sembada Purwokerto. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kami ajukan kepada Mbak Pasti. Bisa dimulai? Sebelumnya ya Mbak, saya mau tanya untuk nama lengkap dari koperasi ini tuh apa sih? Namanya itu dari awal berdirinya itu sebenarnya bukan koperasi tapi BMT gitu. BMT Hanada, karena dari dinas koperasi itu menganjurkan agar koperasi itu bernama ada tiga inisial tiga kata gitu ya, tiga kata. Maka dari itu dari kami itu menambahkan Hanada Koi Sembada gitu ya. Jadi tiga kan. Soalnya rata-rata koperasi itu emang ada tiga kata gitu ya. Dan itu emang udah SOP-nya. Diri dari KSPPS Hanada Koi Sembada ini itu siapa ya Mbak? Kalau boleh tahu. Pendiri ya. Pendiri itu ada Bapak Sohimin ya, Bapak Haji Sohimin. Itu di Kalisalak ya. Jadi pendiri itu di Kalisalak, di Banyumas. Terus bahwa tahun 2014 itu mulainya ya. Untuk tanggal tepatnya atau pas tanggal tepatnya itu tanggal 9 Oktober 2014 ya. Kalau yang legalitasnya itu tahun 2019 ya, itu tanggalnya di tanggal yang sama Oh. di akta pendirian pun di tanggal yang sama 9 Oktober gitu 2019. Kan udah diceritain tadi juga ya Mbak, untuk sejarah singkatnya. Terus dari tujuan utama diberdirikannya koperasi yang Hanada Koi Sembada ini tuh apa ya Mbak? Tujuan utamanya? Tujuan utama koperasi maksudnya kayak sebagian koperasi dan pada umumnya itu memaslahatkan umat gitu ya. Soalnya kan koperasi itu ya bisa dibilang itu merangkul masyarakat gitu. Iya betul. Dan koperasi itu bukan nasabah gitu kan. Koperasi itu kalau misalnya ya di bank itu nasabah. Kalau koperasi itu anggota, bukan nasabah namanya. Jadi dia itu anggota kami gitu, bukan nasabah kami gitu. Tapi dalam artian itu ya hampir sama gitu. Itu dalam artian Buat juga, apakah untuk visi dan misinya itu sama dengan koperasi pada umumnya atau ada yang membedakan? visi dan misi koperasi ya. Iya. Kan koperasi ini ada yang syariah, ada yang bukan non syariah atau yang konvensional gitu. Bank pun seperti itu ya, ada yang bank konvensional, ada bank yang syariah gitu ya. Untuk visi dan misi koperasi Hanada itu sendiri, kalau visinya itu KSPPS Hanada Koi Sembada adalah menjadi lembaga keuangan syariah yang tepat dalam bermitra, terpercaya dalam investasi dan sesuai syariah. Dan misinya itu yang pertama memberikan layanan prima, mengutamakan kebersamaan, mengedepankan akuntabilitas, berdakwah dalam bingkai muamalah. Dalam artian kita mencari anggota itu ya kita sambil berdakwah, ini loh lembaga keuangan Islam gitu. Ini termasuk jenis syariah. Lalu untuk bentuknya itu semacam koperasi simpan pinjam gitu Mbak, atau apa? Ya, untuk koperasi itu sendiri kan di koperasi syariah itu kalau dari kami itu ada simpan pinjam. Dan itu kita juga harus sesuai akad-akadnya ya. Akad-akad dalam koperasi itu kalau koperasi syariah itu ada, kalau yang seringnya kan biasanya simpan itu berarti menabung ya. Menabung biasanya kita pakai wadiah gitu kan, menabung. Nanti misalnya dia membutuhkan ya kita kasihkan lah kayak menabung di bank pada umumnya ya. Ya ditabung dulu, nanti kalau ada keperluan anggota ambil gitu. Kalau misalnya pembiayaan pun kita juga melayani, kayak misalnya ada anggota yang membutuhkan misalnya mau sewa toko gitu ya, kita juga melayani pembiayaan dengan akad yang syariah seperti itu. Untuk koperasi
simpan pinjam itu ada alasan tersendiri atau enggak? Alasannya masih ya, untuk mensejahterakan umat ya, pada intinya itu masih sama. Dalam artian kita itu mensejahterakan rakyat ya, dalam artian kita juga membantu umat nih. Misalnya ada anggota kita yang emang membutuhkan bantuan gitu kan, butuhkan bantuan ya kita kasihlah bantuan. Tapi dalam artian sama harus tahu diri ya kalau dibantu ya. Untuk jumlah dari anggota di koperasi Hanada ini kira-kira berapa dan bagaimana perkembangan jumlah anggota dari tahun ke tahunnya? Untuk jumlahnya ya kurang lebih itu sekitar 10.000 ya. 10.000 kalau untuk keseluruhan ya. Keseluruhan itu kurang lebih 10.000. Untuk semakin bertambahnya tahun, alhamdulillah kita mengalami progres selalu ya, selalu mengalami progres. Kak, kalau apa sih syarat untuk menjadi anggota dari KSPPS Hanada Koalisi? Syaratnya mudah ya, cuma KTP aja, bermodal KTP saja. Untuk anggota kan, anggota itu nabung juga anggota ya. Iya, simpanan itu juga anggota. Kita nabung di perbankan juga hanya membutuhkan KTP, yang penting identitas, mengisi formulir nanti yang kita udah sediakan. Yang penting pada intinya membawa KTP aja. Itu menjalin kerjasama dengan pihak eksternal atau enggak, Mbak? Iya, bisa disebutkan siapa saja. Pihak eksternal kita dengan BPRS kita ada, dengan BSI pun kita ada gitu. Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang melakukan kegiatan perekonomian berlandaskan asas-asas kekeluargaan. Selain itu, koperasi juga merupakan salah satu bentuk gerakan ekonomi rakyat. Koperasi juga merupakan perserikatan yang bertujuan untuk memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang-barang dengan harga yang relatif murah. Dengan kata lain, koperasi tidak mengambil keuntungan. Siapapun bisa menjadi anggota koperasi dan anggota koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Selanjutnya, tujuan koperasi termuat dalam UU tentang Koperasian pasal 3, yaitu untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prioritas untuk disejahterakan adalah anggota koperasi itu sendiri. Kemudian, koperasi diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Oke, selanjutnya ada materi bentuk-bentuk koperasi. Bentuk-bentuk koperasi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang atau perorangan dengan maksimal 20 orang. Contoh dari koperasi primer adalah yang pertama koperasi sekolah, koperasi pegawai, dan koperasi unit desa. Yang kedua ada koperasi pusat. Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan dari gabungan koperasi-koperasi primer yang memiliki bidang usaha yang sama. Nah, contoh dari koperasi pusat adalah Pusat Koperasi Pegawai Negeri, Pusat Koperasi Batik Indonesia, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada koperasi gabungan. Koperasi gabungan adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari minimal 3 koperasi pusat. Nah, yang keempat ada koperasi induk. Koperasi induk atau biasa disebut dengan koperasi tersier adalah koperasi yang beranggotakan dengan minimal 3 koperasi gabungan. Nah, menurut PP nomor 59 tahun PP nomor 60 tahun 1959 menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, di setiap desa harus ada koperasi induk. Yang kedua, di daerah tingkat 2 harus tersedia koperasi pusat. Yang ketiga, di daerah tingkat 1 harus ada koperasi gabungan. Dan yang terakhir, di ibu kota harus ada koperasi induk. Jenis koperasi yang pertama berdasarkan fungsinya, yaitu ada koperasi konsumen, yaitu koperasi yang menyediakan kebutuhan konsumsi anggotanya. Kemudian ada koperasi produsen, yaitu koperasi yang bergerak di bidang produksi barang atau jasa. Kemudian ada koperasi jasa, yaitu koperasi yang memberi layanan seperti transportasi, asuransi, dan lain-lain. Kemudian ada koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan simpan dan pinjam uang bagi anggotanya. Kemudian ada koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang menggabungkan berbagai layanan. Kemudian ada koperasi berdasarkan keanggotaannya, yaitu ada KUD atau koperasi unit desa, yaitu koperasi yang anggotanya adalah masyarakat desa.
fokusnya itu di pertanian atau perikanan. Kemudian ada koperasi KPRI atau koperasi pegawai RI, itu koperasi yang anggotanya pegawai negeri. Kemudian ada koperasi sekolah, yaitu koperasi yang melibatkan warga sekolah. Kemudian ada koperasi pasar, yaitu koperasi yang anggotanya pedagang dan bertujuan untuk mendukung modal usaha. Kemudian berdasarkan komoditasnya, yang pertama ada koperasi pertanian, koperasi yang menyediakan hasil pertanian. Kemudian ada koperasi peternakan, yaitu koperasi yang menghasilkan ternak. Kemudian ada koperasi industri dan kerajinan, yaitu koperasi yang memproduksi industri atau kerajinan. Kemudian ada koperasi pertambangan, yaitu koperasi yang bergerak di bidang pemanfaatan SDA. Kemudian ada koperasi jasa, yaitu koperasi yang bergerak di bidang layanan seperti transportasi, fotokopi, dan lain-lain. Kemudian ada koperasi berdasarkan tingkatannya. Yang pertama ada koperasi primer, itu koperasi yang didirikan perorangan atau kelompoknya kecil, kemudian wilayahnya terbatas. Kemudian ada koperasi sekunder, itu gabungan antara beberapa koperasi primer dan cakupannya itu lebih luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, misi koperasi meliputi yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Yang keempat, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, selanjutnya ada prinsip koperasi menurut Internasional Kooperatif ALIN yang diadopsi Indonesia meliputi yang pertama ada keanggotaan sukarela dan terbuka, yang kedua pengelolaan demokratis, ketiga partisipasi ekonomi anggota, keempat otonomi dan kebebasan, kelima pendidikan dan informasi, keenam kerjasama antar koperasi, ketujuh dan yang terakhir itu kepedulian pada masyarakat. Struktur dari organisasi koperasi, yang pertama ada rapat anggota atau RU. Rapat anggota adalah organ tertinggi dalam koperasi, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam rapat tersebut. Tugas-tugas dari RUA seperti menetapkan dan mengubah anggaran dasar koperasi, memilih pengurus dan pengawas, menetapkan kebijakan umum koperasi, mengesahkan laporan tahunan dan laporan keuangan. Kemudian, rapat anggota dilaksanakan setahun sekali. Yang kedua ada pengurus. Pengurus adalah organ yang bertanggung jawab atas jalannya operasional koperasi sehari-hari. Tugas dari pengurus meliputi menyusun rencana dan kebijakan untuk kegiatan koperasi, mengelola keuangan dan aset koperasi, menjalankan usaha koperasi, kemudian menyusun laporan keuangan dan kegiatan. Yang ketiga ada pengawas. Pengawas bertugas untuk mengawasi jalannya kegiatan koperasi, memastikan bahwa pengurus telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada. Tugas dari pengawas sendiri meliputi memeriksa laporan keuangan koperasi, mengawasi kegiatan koperasi secara operasional, memberikan rekomendasi dan saran kepada pengurus, serta melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota. Keberadaan koperasi bagi sistem pasar itu memiliki beberapa kekuatan. Yang pertama, koperasi dapat membeli barang dalam jumlah yang besar, sehingga harga akan menjadi lebih murah. Yang kedua, punya posisi tawar yang kuat di pasar karena anggotanya banyak. Tiga, jika ada resiko, beban itu akan ditanggung oleh semua anggota. Yang terakhir, biaya transaksi itu bisa menjadi lebih efisien karena dikelola bersama. Tapi, koperasi juga memiliki kelemahan. Yang pertama, modalnya itu terbatas karena keanggotanya yang terbuka. Kedua, keputusan yang diambil secara demokratis itu memakan waktu yang cukup lama. Ketiga, hasil bersihnya sendiri itu berdasarkan jasa anggota, tidak mungkin berdasarkan modal. Dan yang terakhir, bunga modalnya itu terbatas. Nah, untuk mengatasi hal ini, koperasi dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain. Dalam hasil wawancara, koperasi yang kami teliti itu sudah bekerjasama dengan BPNS, BSI, dan koperasi yang lainnya. Kerjasama dengan bank syariah, koperasi dapat terbantu dalam hal permodalan. Sedangkan bekerjasama dengan koperasi yang lain, itu mereka dapat saling mendukung, misalnya dalam hal pelatihan. Nah, hal ini membuktikan bahwa koperasi itu tidak bisa berjalan secara sendiri, tetapi juga harus berjejaring untuk memperkuat posisinya dalam sistem pasar. Sekarang mari kita lihat bagaimana teori koperasi dalam ekonomi mikro benar-benar diterapkan di lapangan. Mari kita bahas melalui beberapa poin. 1. Fungsi intermediasi keuangan. Hasil wawancara menunjukkan koperasi meminjamkan modal kepada anggota dalam sistem angsuran fleksibel. Ini menunjukkan bahwa koperasi sesuai dengan prinsip ekonomi mikro, bahwa koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang membantu anggota mengakses modal dengan mudah. 2. Prinsip keadilan dan efisiensi.
Manajer menjelaskan bahwa sebelum memberi pinjaman, koperasi menganalisis pendapatan dan pengeluaran anggota. Dalam teori, ini menunjukkan koperasi menerapkan prinsip keadilan dan efisiensi. Cicilan disesuaikan dengan kemampuan, sehingga tidak memberatkan anggotanya. 3. Demokrasi ekonomi dan musyawarah. Dalam koperasi, penentuan margin atau bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini sejalan dengan teori koperasi mikro, di mana koperasi berbeda dengan perusahaan kapitalis karena keputusan diambil secara demokratis, bukan sepihak. 4. Tujuan kesejahteraan anggota. Dari praktik yang kita lihat, jelas bahwa koperasi tidak hanya mengejar keuntungan, tapi fokus pada kesejahteraan anggotanya. Ini sejalan dengan teori bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi berbasis anggota yang menyeimbangkan kepentingan individu dan kolektif. Dalam pelaksanaannya, koperasi mengatur beberapa strategi, di antaranya yang pertama mengembangkan daya saingnya, yang kedua luasan akses pasar, yang ketiga ada diferensiasi produk, yang keempat ada pengembangan kewirausahaan, yang kelima ada koordinasi lintas sektor, dan yang terakhir ada peran sebagai monopoli. Dari hasil wawancara kemarin, dari koperasi tersebut menggunakan beberapa strategi, di antaranya itu dengan cara menawarkan kepada masyarakat yang masih tinggal di daerah pedesaan atau pelosok dan jauh dari perkotaan dan yang membutuhkan dana atau bantuan seperti itu.